Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehendak Allah SWT yang mana berkah rahmat dan limpahan kasih juala kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Salawat pertandingan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para pengikut beliau hingga yang berakhir. Berbicara mengenai dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam tersendiri adalah dakwah melalui metode menulis. Dakwah bil qalam juga dikenal dengan dakwah bil kitabah. Dakwah ini sebenarnya bukan metode dakwah yang asing, melainkan metode dakwah yang sebenarnya telah dilakukan oleh para ulama dan para orang-orang terdahulu. Orang-orang saleh terdahulu memanfaatkan tulisan-tulisan mereka untuk berdakwah. Padahal dulunya terkendala dengan alat, tapi mereka diliputi dengan kekayaan daripada semangat. Contoh saja para ulama terdahulu Bukhari yang menulis hadis-hadis sahih dari Bukhara ke kota lain, Mekah dan sebagainya. Ada juga ulama-ulama terdahulu yang menulis Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali dan lain sebagainya. Mereka menulis padahal di waktu itu kertas sangat mahal, padahal mereka belum tentu terkenal, padahal mereka belum tentu populer. Artinya semangat mereka luar biasa untuk menyebarkan dakwah dengan niat untuk berbagi, bukan sekadar untuk tenar, bukan sekadar untuk populer, tapi untuk berbagi. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa zaman dulu untuk menulis, berdakwah melalui menulis, mereka terkendala dengan alat, tapi kaya dengan semangat. Tapi sekarang banyak orang yang dimudahkan dengan alat, tapi miskin, bahkan kurang semangat untuk menulis. Padahal sekarang menulis itu sangat mudah. Ada sosial media, tinggal menulis saja di Facebook, di Twitter segala macam untuk menulis dan menyampaikan aspirasi dakwahnya. Ada juga dengan melalui menulis buku, ada juga dengan artikel dan sebagainya. Artinya sangat mudah sekali. Bahkan untuk belajar mengenai penulisan dari WhatsApp, dari Facebook dan segala hal itu bisa kita lakukan. Tapi sekarang beda dengan terdahulu yang kaya dan semangat tapi kurang dengan alat. Sekarang kurang dengan semangat tapi alatnya begitu banyak. Oleh karena itu perlu kita tanamkan lagi, perlu kita percaya lagi yang namanya semangat dan juga memanfaatkan alat-alat yang ada untuk kebaikan kita maupun kebaikan orang banyak. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman sekalian, mari belajar untuk menulis sambil berdakwah, karena ada beberapa keunggulan daripada dakwah melalui tulisan. Yang pertama, dakwah melalui tulisan atau dakwah bil qalam atau dakwah bil kitabah itu bisa ditulis kapan saja. Dia bisa ditulis kapan saja dan bisa juga ditulis di mana saja. Artinya tergantung kita dan tergantung kemauan kita, juga tergantung dari inspirasi yang kita dapatkan. Contoh, ada masalah mengenai kisah-kisah anak remaja yang nakal segala macam, maka kita tuangkan hal tersebut, kita tangkis, kita berikan wawasan dan juga inspirasi dan ilmu kepada masyarakat mengenai permasalahan remaja tersebut. Lebih dari itu, sebenarnya keunggulan daripada dakwah bil kitabah atau dakwah bil qalam atau dakwah melalui tulisan adalah bisa diulang-ulang. Artinya kita bisa membaca terlebih dahulu, bisa menentukan kata mana yang tepat, kata mana yang belum tepat, kata yang mana yang kurang bagus. Dan juga dakwah bil qalam bisa direvisi sendiri. Artinya ketika kita nulis bisa kita pendam, kemudian ketika beberapa waktu kemudian, bisa seminggu, 2 hari atau
berapa menit atau berapa jam bisa kita ulangi, bisa kita revisi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang terakhir, dakwah Islam keunggulannya adalah menurut saya pribadi amal jariah. Seperti hadis Nabi yang mengatakan ada 3 amal jariah dan salah satunya ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu bermanfaat ini ilmu yang terus mengalir. Tentu saja kalau kita menulis, kemungkinan besar dakwah kita akan dikenal, akan dibaca, akan bisa tidak rekam oleh massa. Contoh saja kita mengenal Bukhari Muslim, padahal sudah lama sekali mereka menulis hadis sahih. Ada risalah pergerakan dari Ashab al-Banna yang sampai sekarang masih tetap dibaca. Ada juga risalah Ahlussunnah wal Jamaah dari Imam dari Ahmad pendiri Nahdlatul Ulama Hashim Asy'ari. Ada juga novel dari Wi Hamka, Tenggelamnya Kapal Merduik. Ada tafsir Al-Asr juga dari beliau. Artinya mereka membuat cerita yang panjang di waktu yang singkat. Artinya mereka menulis kemudian tetap dikenang karya-karya mereka itu karena tulisan. Dan oleh karena itu tentu itu adalah amal jariah bagi mereka. Dan kita dapat memetik yang namanya hikmah dan belajar dari mereka. Kurang lebih itu kenapa apa keunggulan daripada dakwah tulisan. Lebih dari itu, saya ingin memberikan beberapa tips kepada teman-teman pendengar sekalian, bagaimana sih cara menulis sambil berdakwah. Berikut saya sampaikan sesuai yang apa yang saya ketahui dan juga apa yang lagi saya jalankan. Karena mungkin tips dan trik dakwah melalui tulisan setiap orang berbeda-beda. Dan saya melakukan dan tengah melakukan hal ini untuk berdakwah melalui tulisan. Yang pertama, pasti yang perlu kita siapkan untuk berdakwah melalui tulisan adalah niat. Karena niat segala-galanya. Niat itu fondasi awal dari segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, apalagi ibadah. Karena niat adalah nilai daripada sebuah amalan atau ibadah. Innama a'malu binniyat. Semua itu tergantung daripada niat. Artinya kita niatkan terlebih dahulu. Tulisan kita tuh tulisan yang bermanfaat. Kita pastikan dulu niat kita untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebenaran, mencegah daripada kemungkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tulislah yang apa yang kita aspirasikan dengan kata-kata yang baik. Artinya kita menulis dan pastikan tulisan tersebut tidak melanggar kode etik atau tidak melanggar etika daripada masyarakat dan juga tidak melanggar akhlak daripada Islam. Tidak berkata kotor, berkata kasar tidak berkata kasar, tidak mengandung sara, rasis segala macam. Artinya yang kedua ini adalah tulislah, kemudian pastikan tulisan tersebut sesuai dengan etika, moral, masyarakat dan juga agama. Yang ketiga, ketika kita menulislah dengan rasa, lalu perbaiki dengan logika. Artinya, ketika kita menulis, tulis saja, tulis apa yang kita inginkan, tulis secara rasa, tulis apa yang kita rasakan, tulis terlebih dahulu. Kemudian kita evaluasi, kita perbaiki dengan logika. Karena yang terpenting itu adalah makna, yang terpenting itu adalah rasa. Kalau dapat rasa, lalu perbaiki dengan logika. Sesuai atau tidak, bagus atau tidak, dan terakhir terus belajar. Kalau kata Ramudia Anantatur, beliau pernah mengatakan bahwa manusia itu belajarnya abad sampai akhir hayat. Artinya selama kita mau menulis, belajar untuk berdakwah, kita terus belajar. Apa sih kata-kata yang bagus, apa sih yang masih saya kurang, apa sih masyarakat tuh, apa sih yang dibutuhkan segala macam. Artinya terus belajar dengan siapa saja, di mana saja, asalkan itu baik, maka belajar. Sekalian itu dengan pemula atau dengan orang-orang yang telah expert atau sudah ahli, maka kita terus belajar. Terakhir, konsisten. Menulis perlu konsisten.
Sebab dengan konsistenlah kita bisa menikmati dakwah tersebut, menikmati tulisan bertema atau berkonten yang namanya dakwah. Konsisten di sini tidak perlu setiap hari, yang penting apa yang kita mampu. Jadi, kalau memang mau menulis secara konsisten, saran saya adalah mulailah dari yang kecil terlebih dahulu. Saya dulu menulis 1 minggu sekali, tapi kemudian karena sudah terbiasa 1 minggu sekali, saya tingkatkan 5 kali dalam seminggu. Kemudian karena sudah terbiasa, saya tingkatkan lagi setiap hari. Apapun yang saya dapatkan maka saya tulis. Kalau ada yang bagus saya post dan saya revisi sesuai dengan apa yang saya inginkan, kemudian saya sesuaikan dengan bahasa masyarakat. Dan terakhir, menerima saran dan kritik serta masukan. Jangan sampai kritikan dan saran daripada orang-orang terdekat yang menerima tulisan kita menolak. Artinya setiap saran kritik daripada orang yang berarti kita terima, kemudian kita tampung benar, salah, bagus, tidak untuk dipakai. Karena dengan kritik dan saran kita akan menjadi lebih baik lagi dalam menulis. Kalau kritik dan saran kita terpacu, jangan sampai kita terlalu baper ketika kita menulis. Kita boleh baper ketika menulis, tapi saat menulisnya, ketika kita setelah dilemparkan kepada pembaca, jangan baper untuk memberikan saran. Cukup ketika menulisnya untuk membawa perasaan. Tapi ketika selesai dan dibaca oleh akhlak ramai dan dikritik, jangan sampai baper walaupun itu pedas. Karena dengan itu tersebut kita menjadi lebih semangat, lebih tahu dan paham apa keinginan dari masyarakat dan segala macam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai dakwah bil qalam. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, mari menulis sambil berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran, mencegah orang pada kemungkaran. Menulis, mencerahkan untuk masyarakat berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.